Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang pengen tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang minimalis banget, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini masih punya kustomisasi pada lock screen dan juga punya tampilan sangat minimalis pada home screen-nya. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah kalau kalian perhatikan atau kalian amati pada tampilannya di sini memang minimalis banget. Mulai dari jam widgetnya dan juga wallpaper bawaannya. Tidak ada tampilan lain atau elemen-elemen lain. Kemudian untuk mengatur kustomisasinya, kalian cukup untuk geser pada bagian kiri sini ya. Nah, ini untuk memunculkan kustomisasi dari lock screen-nya. Yang pertama di sini ada jam widgetnya, ada 3 model yang bisa kalian pilih. Jika kalian pilih pada bagian kiri, dia akan jadi tampilannya rata kiri. Kalau kalian pilih pada bagian sini, maka dia akan jadi tampilannya juga rata kiri, tapi modelnya saja yang berbeda. Jadi jamnya jadi horizontal atau vertikal. Saya lebih suka yang tengah ya. Nah, kemudian untuk bagian kanan sini, ini untuk menampilkan tampilan widget yang jadi dark mode atau pada tampilan dark mode-nya. Nah, jadi jika kalian aktifkan, nah maka tampilannya akan berubah jadi hitam seperti ini. Tergantung buat kalian yang pengen tampilan dark atau pada tampilan light mode-nya. Kalau saya lebih suka yang putih ya, atau pada jam widget yang light. Nah, kemudian di sini untuk bagian kanan, jika kalian pilih, nah ini nanti akan memunculkan widget cuaca ya. Ini nanti previewnya kelihatan. Nah, jadi kalau kalian tambah seperti ini nanti muncul lagi. Nah, kalau yang ini untuk wallpapernya ya. Nah, jadi kalau kalian pilih atau kalian aktifin, nah tampilannya wallpapernya dia akan sedikit membesar dan memperkecil saja. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalau saya lebih suka saya nonaktifkan biar tampil minimalis saja ya. Nah, yang selanjutnya adalah pada tampilan kustomisasi lanjutan. Nah, ini kalian bisa menggantinya atau bisa men-setupnya pada bagian sini ya. Nah, lalu kalian pilih layar kunci kalau HP kalian atau lock screen-nya di situ kalian kunci. Nah, di sini ada berbagai banyak setup atau setting. Karena ini tema backup Cina, jadi saya masih belum paham semua ya. Jadi di sini saya explore beberapa yang paling penting-penting saja, yaitu untuk mengganti wallpaper secara custom. Nah, ini biasanya banyak yang komen nggak bisa mengganti wallpaper secara custom. Nah, jadi caranya adalah tadi kalian masuk ke bagian kustomisasi tema, atau kalian di situ masuk bagian sini ya, tema, kustomisasi tema. Karena saya pakai bahasa Inggris, kalian pilih kustomisasi tema, pilih lock style, lalu pilih customize seperti ini. Nah, nanti kalian bisa mengaksesnya. Oke, langsung saja kalian aktifin pada bagian atas ini ya. Kemudian kalian pilih pada bagian nomor 2, nah ini. Lalu pilih di galeri seperti ini. Nah, contoh di sini saya pilih wallpaper Inosuke. Nah, biasanya setelah saya aktifin atau saya terapin tema ini pertama kali, tampilannya di situ jadi gelap atau blank hitam. Nah, untuk mengatasinya kalian pilih pada bagian sini ya, nomor 3, 1, 2, 3. Nah, ini kalian pilih salah satunya saja. Nah, ini sebenarnya untuk mengganti wallpaper, tapi setelah saya rubah-rubah ternyata tidak berubah, tetap bawaan biru tadi. Tapi untuk pertama kali dia jadi blank. Saya nggak tahu yang mengalami saya saja atau nanti buat teman-teman, pokoknya kalau blank kalian tinggal gonta-ganti di sini saja ya. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen. Nah, jadi tampilannya berubah jadi seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Ini masih bisa di custom ya, jadi tinggal kalian ganti seperti ini juga bisa. Nah, jadi tampilannya berubah, atau jamnya jadi seperti ini. Nah, ini tampilannya juga jadi berubah seperti ini. Kalau saya lebih suka yang tengah lagi ya, karena lebih simpel saja. Next, kita ke tampilan home screen.
Pada tampilan home screen, nah di sini seperti di opening saya, tampilannya ini memang sangat minimalis banget, terutama pada icon apps-nya. Nah, ini icon apps-nya punya style flat design ya. Jadi tampilannya di sini sangat flat banget. Jadi tidak ada efek-efek atau di sini sangat terlihat datar banget. Nah, tampilannya seperti ini saya sangat suka karena tampilannya minimalis banget. Untuk widgetnya ini hampir sama seperti pada tampilan lock screen-nya. Karena ini tema backup atau restore dari Theme Store Cina, ya wajar saja ya masih banyak teks-teks Cina seperti ini. Saya rubah atau saya ketuk-ketuk, ini nggak bisa dirubah ya, atau nggak bisa di custom. Jadi tampilan bawaannya memang seperti ini. Next kita ke tampilan setelan. Untuk tampilan setelan, untuk elemen shape-shape-nya nggak ada yang berubah, cuma icon sistemnya ini berubah seperti ini. Tampilannya juga punya style flat design. Lalu pada tampilan control center atau pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru ini sama seperti bawaan. Sebenarnya yang unik adalah pada bagian dari status bar, kemudian baterainya. Baterainya sebenarnya ini tampilannya nggak seperti ini ya. Jadi sudah saya explore bahwa tema ini untuk rekomendasinya adalah kalian hide pada tampilan presentase baterainya. Nah, jika ingin muncul bar baterai. Namun setelah saya explore ternyata di sini tidak berubah atau masih tetap seperti ini. Buat teman-teman yang sudah mengaktifkan dan berhasil, nah berarti memang benar, yaitu tampilannya harus di hide pada tampilan indikatornya. Di sini saya tes masih belum berhasil ya. Tema ini juga sudah support dark mode, jadi jika kalian aktifkan pada mode dark mode-nya, ini tampilannya juga nggak kembali ke bawaan, sayangnya di control center ini sama saja seperti ini atau tidak berubah. Untuk setelan, nah ini terlihat lebih jelas untuk icon sistemnya. Next kita ke tampilan dial pad. Pada tampilan dial pad di sini hampir seperti bawaan atau tidak ada yang berubah. Kontak juga sama, hanya ada action-action hijau seperti ini saja. Lalu pada tampilan SMS atau pesan di sini juga sama, tidak ada yang berubah atau sama seperti bawaan dari HyperOS. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Karena tema ini backup dari tema Cina, kalian harus memperhatikan untuk penginstalannya ya, agar kalian bisa menerapkan tema ini. Oke, langsung saja kalian ke File Manager, lalu kalian pilih file yang sudah saya sediakan di deskripsi video, lalu tinggal kalian cari, nah seperti ini ya. Nah jika masih themes kalian rubah jadi tema kalau HP kalian settingannya pakai bahasa Indonesia. Kalau global kalian bisa ganti jadi bahasa Inggris theme atau themes seperti ini. Oke, sekarang kita aktifin atau kita copy dan paste atau kalian move juga boleh, nggak masalah, masih aman. Kalian copy, lalu ke folder MIUI, lalu ke folder backup, lalu pilih all backup, lalu pilih folder yang angka-angka ini ya, lalu tinggal kalian paste seperti ini. Kalian bisa skip, kalian bisa juga rename, kalian bisa juga replace. Nah jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan tambahan, lalu kalian pilih pada backup and restore, lalu pilih mobile device, lalu pilih restore. Nah, tinggal kalian pilih seperti ini ya. Nah, karena di sini tadi ada dua file, jadi kalian centang salah satunya. Biasanya yang paling bawah adalah yang paling baru, tapi beda-beda ya biasanya. Nah, contoh seperti ini. Lalu kalian klik restore. Nah, jika sudah kalian tekan finish, setelah itu kalian kembali ke tampilan tema. Nah, saya awal ya. Jika sudah, kalian kembali ke aplikasi tema. Kalian buka aplikasi tema ya. Lalu kalian buka tema. Nah, kalian pilih pada tema ini. Nah, ini nama temanya dibuat oleh Jelly Beans. Nah, tinggal kalian terapin saja.
Oke, gimana menurut kalian tema ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat minimal. Oke, gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya tema ini punya tampilan yang sangat minimalis banget. Sekian dulu review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.